Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni bahwa Allah berjanji mengabulkan doa hambanya. Allah berjanji mengabulkan doa hambanya. Doa ini memiliki kedudukan khusus di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Doa selain ibadah, dia juga merupakan senjata mukmin. Ya, doa itu adalah senjata mukmin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, la yakun ta'akharul amadul ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyaksika fahuwa dominan lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqti alladzi turidu. Terlambatnya masa pemberian Allah di mana engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu janganlah menyebabkan engkau berputus asa dalam berdoa. Maka ketahuilah bahwa Allah telah menanggung kepadamu akan mengabulkan semua doa terhadap apa yang Allah telah pilihkan untukmu, tidak pada apa yang engkau telah pilihkan untuk dirimu sendiri, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perlu dicatat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik untuk diri kita, apapun bentuknya. Oleh karena itu, di dalam qaul musannif mengemukakan bahwa Allah mengabulkan semua doa terhadap apa yang Allah telah pilihkan untukmu. Allah telah memilihkan untuk kita doa. Pengkabulan doa Allah telah pilihkan, bukan berdasarkan pilihan kita. Karena apa? Pilihan Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ingat sekali lagi bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, termasuk dalam rangka memilihkan doa, ya, termasuk dalam rangka memilihkan doa. Kita bisa mengambil analogi, ya. Kita bisa mengambil analogi bahwa seseorang anak yang masih balita, katakan, meminta kepada orang tuanya pistol beneran. Kira-kira bagi orang yang tua yang sehat dibelikan tidak pistol beneran? Tidak. Karena
itu akan membahayakan pada dirinya. Oleh karena itu orang tua tersebut tidak membelikan pistol kepada anak tersebut. Begitu juga Allah. Ketika seorang hamba memohon kepada Allah akan satu permintaan, ada yang tidak diberikan oleh Allah. Karena apa? Permintaan hamba tersebut dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa menimbulkan kemudaratan bagi dirinya sendiri dan mungkin juga bagi orang lain. Makanya pengarang kitab mengemukakan Allah mengabulkan semua doa terhadap apa yang Allah telah pilihkan untukmu, tidak pada apa yang engkau telah pilihkan untuk dirimu sendiri. Nah, jika demikian, jadi ketika seseorang berdoa kemudian tidak diberikan oleh Allah, itu juga merupakan pengkabulan doa. Karena jika diberikan oleh Allah, bisa jadi bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu, apa yang diminta oleh hambanya akan memberikan kemudaratan bagi hambanya Allah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jika Allah mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya, bisa jadi hambanya berbuat keharuman dan kemaksiatan dengan apa yang Allah berikan. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari hal-hal yang demikian, Allah tidak memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Dan sekali lagi perlu dicatat, yang demikian itu merupakan adalah salah satu pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah beberapa firman Allah yang berhubungan dengan doa. Berikut ini adalah beberapa firman Allah yang berhubungan dengan doa. Di antaranya tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun uhibu da'watud da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Jadi Allah mengabulkan tuh. Allah mengabulkan setiap doa kita. Allah mengabulkan setiap doa kita. Kemudian ada lagi bahwa dalam rangka pengkabulan doa, Allah meminta fal yastajibu li, maka penuhilah segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman. Kemudian di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ini memang sudah familiar sekali nih ayat ini ya. Al-Mu'min ayat yang
60. Sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Nanti kalau ada kita simpan ya. Assalamualaikum Pak. Atas nama siapa? Hendy. Hendy. Iya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi Al-Mu'min ayat 60 ini sangat familiar bagi umat Islam. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Ya. Ini janji Allah. Niscaya pasti aku akan kabulkan doamu, kata Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah termasuk ibadah. Dan itu merupakan senjata orang-orang mukmin. Doa itu ibadah karena memang diperintah oleh Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya. Banyak bacalah perintah doa ini baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Jadi doa ini adalah ibadah karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata mukmin doa itu, kalau orang beriman selalu mengangkat tangannya kepada Allah untuk segala urusan. Ya. Makanya sekali lagi bahwa ulama mengemukakan doa itu adalah senjata mukmin. Makanya kita jangan segan-segan untuk mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah termasuk ibadah dan itu juga merupakan senjata orang mukmin dalam hal melakukan atau memerlukan apa saja. Hendaknya kita terlebih dulu berdoa agar apa yang kita inginkan itu dipenuhi oleh Allah. Namun hendaknya kita jangan berputus asa jika seandainya doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan. Ya, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah, tak ada doa yang tidak dikabulkan. Enggak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi sekali lagi bahwa yang harus kita ingat, kadang-kadang Allah mengabulkan apa yang Dia pilih,
bukan apa yang kita pilih. Apa yang Allah kehendaki bukan kita yang kehendaki. Oleh karena itu sekali lagi doa yang tidak dikabulkan juga merupakan salah satu pengkabulan. Jika doa tersebut dikabulkan sebagaimana yang diinginkan orang itu, bisa jadi hal itu akan memberikan kemudaratan, keburukan bagi orang tersebut dan juga untuk orang lain. Oleh karena itu ada doa yang tidak dikabulkan. Nah, sekali lagi doa yang tidak dikabulkan itu harus ditanggapi secara positif, ya. Dan tidak dikabulkannya doa sekali lagi itu juga merupakan salah satu bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu hanya soal waktu saja, ya. Jadi setiap doa sesuai dengan janji Allah bahwa Allah pasti mengkabulkan doa. Hal itu hanya soal waktu saja. Sebab ada kalanya doa itu ada yang dipercepat pemenuhannya, ada pula yang diperlambat. Bahkan ada yang baru dipenuhi di alam akhirat nanti. Dan inilah adalah sebaik-baik waktu dipenuhinya doa seseorang. Di dunia nggak dikasih, nggak dikabulkan doanya, tapi dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Seandainya saja orang berdoa itu tahu dan mengerti bahwa doa yang dipenuhi atau dikabulkan di akhirat itu lebih baik daripada yang dikabulkan ketika di dunia, niscaya mereka akan berharap doanya dikabulkan di akhirat saja. Seandainya orang itu tahu. Jadi seandainya orang itu tahu, maka dia lebih berkeinginan agar doanya dikabulkannya nanti saja di akhirat. Sedikit pun kita tiada berkuasa memaksa Allah agar segera memenuhi doa kita. Gak ada tuh, haknya Allah. Mau dikabulkan kek, mau kagak kek doa tersebut, ya, itu terserah Allah. Tapi niscaya doa itu akan dikabulkan. Akan tetapi sedikit pun kita tiada berkuasa memaksa Allah agar segera memenuhi doa kita. Soal cepat atau lambat, semua itu adalah menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Dan kalau Allah sudah berkehendak, siapa lagi yang akan mampu menghalangi atau mencegahnya? Tak ada sesuatu pun atau seseorang pun yang mampu mencegah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita harus bersyukur bahwa apa yang ditentukan Allah dan yang juga dipilihkan Allah adalah sebaik-baik ketentuan dan juga sebaik-baik pilihan, sebaik-baik pilihan dan sebaik-baik ketentuan Allah. Walaupun terkadang kelihatannya tidak mengenakkan, namun di balik itu terdapat hikmah yang pasti akan kita rasakan di kemudian hari. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, apa yang dikehendaki oleh Allah
dan apa yang Allah berikan kepada kita berupa pengkabulan doa itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dan renungkan firman Allah yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sebenarnya ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyenangi sesuatu padahal sebenarnya ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tiada mengetahui. Nah, itulah apa yang Allah pilihkan untuk kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Ya. Yang terbaik buat kita, meskipun kadang yang Allah pilihkan itu tidak mengenakan, akan tetapi itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang tidak mengenakan tersebut adalah lebih baik untuk kita, dan bisa jadi apa yang kita inginkan, yang kita sukai, yang kita harapkan buruk untuk kita, sehingga Allah tidak kabulkan keinginan kita karena berefek negatif, berefek buruk bagi diri kita. Jika terjadi yang demikian itu, maka Allah mengatakan wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan bahwasanya kalian la ta'lamuna, tidaklah mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam sebuah hadis diterangkan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang berdoa melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya atau dihindarkan bahaya daripadanya, atau diampuni sebagai dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang menjurus kepada dosa atau untuk memutuskan hubungan sanak famili, yakni untuk memutuskan silaturahim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar yang disebutkan, sesungguhnya seorang hamba Allah berdoa kepada Tuhannya Azza wa Jalla, maka berkatalah Allah kepada malaikatnya, perkenankanlah keinginan hambaku itu, tetapi janganlah diberikan segera. Tahan agak lama karena aku sangat suka mendengarkan doanya. Nah itu. Jadi kalau doanya itu dikabulkan agak lama, bisa jadi karena Allah saking sukanya melihat rintihan orang tersebut ketika berdoa. Dan Allah sangat suka itu. Makanya malaikat dibilang tahan dulu, jangan dikabulkan doanya dulu. Aku senang sekali mendengar hambaku merintih, menangis, dan berdoa memohon kepadaku. Demikian tuh asar, ya. Asar yang dikemukakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuai dengan janjinya sendiri,
bahwa setiap doa akan dikabulkan. Akan tetapi walau demikian terdapat macam-macamnya. Yang pertama, ada doa yang cepat dikabulkan. Misalnya doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara orang yang teraniaya tersebut dengan Allah. Ya. Jadi doanya orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan langsung oleh Allah. Karena Allah tidak menyukai orang berbuat zalim. Ya. Dan Allah sangat kasihan dan sayang terhadap hambanya yang teraniaya, yang terzalimi. Oleh karena itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi seorang hamba yang dianiaya atau yang terzalimi kemudian dia berdoa kepada Allah. Pasti insya Allah akan dikabulkan dengan cepat doanya orang yang teraniaya. Kemudian yang kedua, ada doa yang lambat dikabulkan. Ada doa yang lambat dikabulkan. Misalnya doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh alaihissalam agar Allah menghancurkan kaumnya. Doa ini baru dikabulkan setelah memakan waktu kurang lebih 40 tahun. Bisa jadi ini adalah istidrat yang memang sengaja Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya, waktu 40 tahun bisa jadi istidrat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, agar kaumnya Nabi Nuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian kemungkinan setelah 40 tahun enggak ada perubahan. Mereka tetap menentang Allah, mereka tetap menentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, 40 tahun kemudianlah baru doanya Nabi Nuh dikabulkan dalam rangka menghancurkan kaumnya yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Allah dan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itu doa yang lambat dikabulkan. Nabi Nuh doanya dikabulkan sekali lagi setelah 40 tahun. Kemudian doa yang sama sekali belum dikabulkan. Ini jenis yang ketiga, doa yang sama sekali belum dikabulkan. Misalnya sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintah orang-orang mukmin serupa dengan yang diperintahkan kepada Rasul. Maka Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik, ya, dan bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang baik. Dan telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang telah jauh perjalanannya, berambut kusut penuh dengan debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Dia berdoa dan berkata, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan barang yang haram, maka bagaimana ia akan diterima permintaannya? Enggak diterima, enggak dikabulkan permohonannya, enggak dikabulkan doanya. Karena apa yang ada pada dirinya haram, pakaiannya haram,
minumannya haram, makanannya haram, dan perutnya dikenyangkan dari perkara yang haram. Yang demikian itu tidak akan diterima doanya. Oleh karena itu, jika doa ingin dikabulkan, maka hindari para yang dibenci Allah. Jadi hindarilah apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan agar doanya terkabul. Kemudian segala yang bentuk yang haram, yang maksiat juga dihindari, ya. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita tentang doa. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.